Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita untuk K3 Laboratorium, yaitu peralatan kesehatan dan keselamatan kerja. Sebagai pendahuluan, bahwasanya berbagai peralatan yang digunakan di dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu alat yang dipakai petugas dan alat lain serta bahan habis pakai yang harus tersedia di laboratorium sebagai pelindung diri, pencegahan dan penanggulangan terhadap risiko yang mungkin terjadi di laboratorium. Peralatan K3 dan bahaya yang dicegah, kita buatkan semacam ringkasan tabel. Sebagai contoh, alat Jas Lab. Dengan menggunakan Jas Lab, harapannya bisa mencegah kontaminasi bahan infeksius, bahan berbahaya, dan percikan. Kemudian alat pelindung pernafasan ataupun masker sebagai alat untuk mencegah adanya aerosol ataupun percikan yang mungkin bisa terhirup. Kemudian peralatan yang lain yaitu sarung tangan untuk mencegah kontaminasi bahan-bahan yang bersifat infeksius. Alat bantu pipet ya, diantaranya mencegah tertelannya mikroorganisme patogen ya, kemudian adanya inhalasi aerosol, kemudian kontaminasi pada ujung tempat menghisap. Kemudian alat botol dengan tutup berulir, diantaranya mencegah aerosol, kemudian tetesan bahan infeksius dan berbahaya. Kemudian insinerator, yaitu digunakan untuk reduksi ya, untuk mengurangi bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian kabinet keamanan biologi, bahan yang bisa dicegah adalah aerosol dan percikan. Kemudian lemari asam mencegah percikan bahan kimia. Kemudian pancuran air atau shower mencegah percikan bahan kimia. Kemudian autoklaf mencegah kontaminasi mikroorganisme pada alat. Kemudian pemadam kebakaran tentu untuk mencegah bahaya kebakaran. Misalkan dengan apar yang sangat simpel untuk mematikan api mula atau api-api masih pertama saat terjadinya kebakaran. Kemudian peralatan P3K ya, untuk pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan ya, ini untuk mencegah penanggulangan kecelakaan yang lebih parah ya, sebelum mendapat pelayanan di Fasienkes tentu mendapat pertolongan awal dulu. Kemudian pakaian pelindung dan aksesoris bagian tubuh yang dilindunginya bisa seluruh badan ya, seluruh tubuh. Kemudian jenis pakaiannya setelan ataupun pengkapsulan penuh ya. Kemudian di sana untuk pakaian satu potong, sepatu boot dan sarung tangan bisa digabungkan, dipasangkan dan dapat diganti atau terpisah. Jenis perlindungan yang diberikan dengan pakaian seperti ini melindungi terhadap percikan, debu, gas, dan uap. Pertimbangan, jangan biarkan panas tubuh hilang. Mungkin bisa menyeimbangkan tekanan panas pada pemakai. Diperlukan pakaian yang dingin, mengganggu gerakan pandangan dan komunikasi. Kemudian juga masih dalam hubungannya seluruh tubuh, perlindungannya jenis pakaian yang lain yaitu setelan non pengkapsulan. Kalau yang tadi pengkapsulan, kalau ini yang non pengkapsulan bisa jaket, kerudung ya, celana ataupun kain, alas dada seluruh dan
baju monyet 1 potong ya. Jenis perlindungannya melindungi terhadap percikan, debu, dan material lainnya, tetapi tidak terhadap gas dan uap, dan tidak melindungi bagian kepala ataupun leher. Pertimbangan tidak digunakan bila gas rapat ataupun bila diperlukan perlindungan terhadap percikan. Bisa atau mungkin menyumbangkan tekanan panas pada pemakai. Kemudian jenis pakaian yang lain juga rok kerja ataupun apron, pembalut kaki, dan pelindung kerja. Di sini rok kerja berlengan dan bersarung secara penuh. Penutup terpisah untuk lengan dan kaki biasanya dipakai di atas setelan non pengkapsulan. Jenis perlindungannya memberikan perlindungan terhadap percikan pada dada, lengan, bawah, dan kaki. Pertimbangannya jika mungkin harus digunakan di atas setelan non pengkapsulan sebagai pengganti setelan pengkapsulan untuk meminimalkan potensi tekanan panas. Kemudian perlindungan untuk bagian kepala, jenis pakaiannya baju monyet, penghambat nyala api. Di sana pada umumnya dipakai sebagai pakaian dalam. Jenis perlindungan yang diberikan adalah memberikan perlindungan nyala api. Sebagai pertimbangannya menambah penting dan mungkin membuat lebih buruk masalah tekanan panas dan menghalangi gerakan. Nah, ini kadang bisa dengan baju itu bisa kadang terhalang juga ya. Kemudian helm keamanan. Di sana sebagai contoh helm plastik ya. Jenis perlindungannya melindungi kepala dari pukulan ataupun benturan. Sebagai pertimbangan, helm harus memenuhi standar OSHA. Kemudian, pelapis helm. Jenis perlindungannya pembungkus bahan terhadap dingin, tidak melindungi dan dari percikan gas kimia. Kemudian kerudung biasanya dipakai bersama dengan helm, melindungi terhadap percikan zat kimia, partikel, dan hujan. Kemudian pelindung rambut di sana untuk melindungi terhadap kontaminasi zat kimia dari rambut ya, mencegah terbelitnya rambut pada mesin ya, ataupun peralatan, mencegah rambut mengganggu penglihatan dan pemakaian perlindungan pernafasan. Pertimbangannya terutama penting untuk pekerja yang berambut panjang. Kemudian bagian tubuh yang dilindungi mata dan muka ataupun wajah. Jenis pakaian pelindung muka ya. Penutup seluruh muka minimal 8 inci. Jenis perlindungannya melindungi terhadap percikan zat kimia, tidak melindungi terhadap proyektil secara memadai. Pertimbangannya pelindung muka dan kerudung percikan harus cocok untuk membantu mencegah mereka dari perubahan dan penyingkapan ya, menyingkap terbukanya tutup wajah atau mengaburkan penglihatan. Kemudian jenis pakaian yang lain kerudung percikan ya, melindungi terhadap percikan kimia tapi tidak melindungi secara kuat terhadap proyektil. Sebagai pertimbangan jika menggunakan laser untuk mensurvei suatu tempat, pekerja harus memakai lensa pelindung khusus. Kemudian jenis pakaian yang lain untuk kacamata pengaman. Di sana melindungi mata terhadap partikel besar dan proyektil. Kemudian kacamata debu, yaitu jenis perlindungannya tergantung pada bentuk kacamata debu. Dapat melindungi terhadap uap zat kimia. Kemudian jenis pakaian pita penahan keringat, yaitu mencegah iritasi mata yang disebabkan keringat dan pengerusakan penglihatan. Kemudian bagian tubuh yang dilindungi untuk telinga, jenis pakaiannya sumbat telinga dan sarung dari bulu, yaitu melindungi terhadap kerusakan fisiologi dan gangguan psikologi. Sebagai pertimbangan harus memenuhi peraturan OSHA ya, untuk internasionalnya. Kemudian headphone,
jenisnya headset, radio dengan lebar mikrofon, jenisnya memberikan sejumlah perlindungan pendengaran sementara saat komunikasi. Sangat diperlukan terutama jika ada peningkatan kondisi darurat. Kemudian bagian tubuh untuk tangan dan lengan. Maka jenis pakaiannya adalah sarung tangan dan lengan. Di sana bisa digabungkan ataupun diikatkan atau dipisahkan dari pakaian perlindungan lainnya. Jenis perlindungannya melindungi tangan dan lengan dari kontak dengan zat kimia. Pertimbangan memakai jaket di atas sarung tangan untuk pemakaian jaket di atas sarung tangan untuk mencegah cairan dari pemakaian sarung tangan. Di sana disarankan sarung tangan sampai lengan untuk memberikan perlindungan tambahan sebagai pertimbangan. Kemudian kalau di atas sarung tangan memberikan perlindungan tambahan pada pemakai dan melindungi lebih mahal ya pakaian dalam dari abrasi, tetesan, dan kontaminasi. Kemudian sarung tangan sekali pakai ya, single use, harus digunakan sedapat mungkin untuk mengurangi dekontaminasi yang diperlukan. Kemudian untuk jenis perlindungan kaki di sana dengan sepatu pengaman, yaitu sepatu boot, yaitu rancangan sepatu boot dari material tahan zat kimia seperti boot dirancang dengan sejumlah material baja. Sepatu boot dirancang dari non-konduksi material ataupun pembalut tahan percikan. Jenis perlindungannya melindungi kaki dan kontak dengan zat kimia, melindungi kaki dari kompresi, penghancuran atau tusukan oleh objek jatuh, bergerak ataupun tajam, melindungi pemakai terhadap bahaya listrik dan mencegah penyalaan dari gas ataupun tiap ataupun uap yang mudah terbakar. Kemudian sebagai pertimbangannya semua sepatu boot sekurang-kurangnya memenuhi spesifikasi daripada OSHA sebagai standar internasionalnya. Kemudian perlindungan tubuh secara umum memakai sepatu penutup sepatu boot ya sekali pakai. Di sana terbuat dari satu macam material disarungkan pada sepatu atau sepatu boot, yaitu melindungi sepatu boot dari kontaminasi, melindungi kaki dari kontak dengan zat kimia. Kemudian untuk jenis pakaian perlindungan dari pisau, yaitu membiarkan petugas dan ataupun setelan pengkapsulan penuh untuk memotong jalan keluar pada saat keadaan darurat. Jadi pisau digunakan dalam kondisi darurat. Kemudian lampu suar memberitahu letak petugas ya, dioperasikan dengan suara radio ataupun dengan cahaya, memungkinkan petugas emergensi untuk menemukan korban. Jadi untuk mengantisipasi seandainya terjadi hal-hal yang sifatnya emergensi, untuk memberikan informasi secara kondisi darurat kepada petugas yang lainnya. Kemudian radio arah, yaitu memungkinkan pekerja lapangan untuk berkomunikasi dengan petugas di zona pendukung. Terima kasih, mungkin ini materi yang bisa kita sampaikan. Kita berpindah ke forum tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.